Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran. Yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya. Sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada hari ini. Kembali kita masuk dalam hadirat Tuhan saudara. Dan dimanapun Anda berada, pastikan kita dalam keadaan tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Karena ketika kita tinggal tenang dalam hadirat Tuhan, kita mengalami kuasa Tuhan yang tak terbatas saudara. Dan itu masih tetap terjadi sampai hari ini apapun keadaannya saudara.
Dan pastikan dari hati kita, melalui mulut kita saudara, terus meluap ucapan syukur, terus keluar ekspresi sukacita yang dari Tuhan. Karena sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan buat kita saudara. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita saudara, kita mau masuk hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini dimanapun kami berada. Karena kami tahu Tuhan mengasihi kami, Tuhan menantikan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan buat kami untuk mengalami segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan di dalam rumah Tuhan yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Dan biarlah dari hati kami meluap melalui kami, mulut kami ya Tuhan, sukacita yang berlimpah-limpah. Oh pujian dan tarian bahkan kepadamu. Tubuh kami memuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab karena kami telah melihat kebesaran-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, kami gak ragu Tuhan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Inilah hidup yang kami percaya. Ku hidup Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Dengan iman kami katakan Tuhan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Apapun keadaannya Tuhan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya
terima sekarang. Amin. Kemenangan dari Mari katakan dengan iman sambil kita mengangkat tangan kita ya saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa. Amin. Ku terima sekarang, yes, kemenangan dan ku terima sekarang. Ku terima, katakan ku terima sekarang. Ku terima sekarang dengan iman Tuhan. Ku terima kemenangan, kemenangan dari harimu. Ku percaya Kau yang telah berjanji dan sanggup menggenapi Tuhan. Ku sepakat, ku percaya kuasa-Mu nyata. Ya dan amin. Kemenangan Kau beri, kemenangan Ku alami. Terpujilah namamu Tuhan. Ku percaya, aku percaya, ku tidak khawatir, ku tidak ragu. Aku percaya. Rasa syukur bagimu Oh ya dakaralaba ya shanda. Haleluya, haleluya. Yes, kami percaya dan karena itu kami berkata-kata dan kami membangun roh kami Tuhan. Ora bata karya daralaba, bagimu gak ada yang mustahil. Waktu kami percaya gak ada yang mustahil. Oh ya daralaba, waktu kami bersepakat iman kami denganmu Tuhan. Terobosan terjadi, kemenangan terjadi. Oh ya daralaba, ya daralaba, sanda karya daralaba, syakara daralaba. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Yes, ku terima sekarang kemenangan. Biar musik saja umat Tuhan katakan, aku punya Tuhan yang besar, umat Tuhan katakan dengan iman yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, apapun keadaannya kami mau sepakat sama Tuhan. kuasa-Nya. Yes, Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi.
kuasa namamu yang menjamin kemenangan bagi Amin, kami. amin. Kuasa namamu yang menjamin segala sesuatunya indah. Segala sesuatunya ya Tuhan Yesus baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya kuasa namamu tak terbatas ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyorakan akan kebesaran kuasa namamu dalam hidup kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Serukan haleluya. Sebab kuasa namanya hebat atas kita saudara. Yang percaya dimanapun berada katakan amin. Haleluya. Makasih Tuhan. Yuk dimanapun kita berada kita bertepuk tangan bagi Tuhan ya saudara. Makasih Tuhan. Because your word says so. Firman-Mu berkata seperti itu Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu Lawanku tak berkuasa atasku. di dalam namamu ku pegang kemenanganku. Tu ambillah senjata Allah Di dalam kuasa namanya. Ayo, dan aku injak-injak iblis di kakiku. Di dalam kuasa namanya. Yes. Ya tepuk tangan buat Tuhan saudara yuk. Kami nyatakan kuasa namamu dahsyat bagi kami Tuhan. Yes. Firman-Mu, kebenaran-Mu, katakan itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Yes. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam namamu ku pegang kemenanganku. Yes. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama. Ayo dengan iman saudara. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku. Di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku. Di dalam kuasa namanya. Katakan serukan wow. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama. Ayo dengan iman saudara. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku. Di dalam kuasa namanya. Yes. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Come on. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku. Di dalam sekali lagi katakan dong saudara. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku. Di dalam kuasa namanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai haleluya. Terima kasih Tuhan. Namamu menjamin kemenangan. Namamu menjamin kami ya Tuhan Yesus kuat dan menang atas musuh-musuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau telah menjamin namamu ya Tuhan Yesus untuk hidup kami ya Tuhan. Untuk mengalami keselamatan, kekuatan, pemulihan, kesembuhan bahkan mujizat. Ketika kami menyuruhkan namamu Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku,
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Engkau penolong kami Tuhan. Kau Tuhan, Kau penolong, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau yang memegang tangan kami Tuhan. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Kau perlindung, Yesus, Kau perlindunganku. sungguh Kau kekuatan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, Penolongku dalam kesesakan. Amin. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Amin. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari serukan namanya Yesus. Yesus, Padamu ku berseru, Tuhan Yesus, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami bangun iman kami menyerukan namamu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Katakan mulutku memuji, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas mulutku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, ku berseru kepada namamu Tuhan. Mari panggil namanya Yesus. Tuhan Yesus, ku percaya dalam kuasa namamu. Haleluya, namamu ajaib di
berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hidup di bawah anugerah-Mu. Apapun terjadi Tuhan, seberapa kegelapan menutupi bumi saat ini, tapi kami berada di bawah anugerah-Mu. Sampaikan beberapa kebenaran Tuhan, menguatkan iman kami, sehingga kami pasti keluar sebagai pemenang. Apapun terjadi, kami tetap bersama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dengan keyakinan janji-Mu adalah ya dan amin. Dan semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara, semua baik-baik sekalipun dalam masa seperti ini, tapi tetap bersukacita. Rasanya saya ingin bawa tentang Daud. Kita semua tahu sesudah dia mengalahkan Goliat si gede dengan sekedar batu dengan katapel. Tapi dia selenger itu masuk ke jidatnya Goliat rebah. Dia potong kepalanya dan pulang dari situ noni-noni Israel keluar dari sarangnya. Dan mereka semua mengeluh-elukan Saul dan mengeluhkan Daud. Sayang, Saul dielu-elukan. Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Dan ini membuat kuping Saul panas. Apalagi anaknya Yonatan begitu dekat dan bersahabat dengan Daud ini. Wah, udah gak tahan. Sampai satu hari diambil tombak, cemut, bunuh Daud. Dan akhirnya Daud lari. Dia gak mau membunuh mertuanya. Dia bisa, tapi dia gak mau. Karena dia menghormati Tuhan yang pernah mengurapinya. 1 Samuel 22, Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Jadi keluarganya udah bergabung. Ayat 2. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar debt collector. Setiap orang yang sedang sakit hatinya. Maka Daud menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Nah, Daud seorang penyembah, saudara, kita tahu. Dan di sana Daud mula-mula dia pakai akal pikirannya, dia datang ke Raja negeri Moab, dia katakan izinkan ayah dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarnya mereka ke sana
dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Ngumpet, saudara. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, jangan tinggal di kubu gunung itu ngumpet. Pergi, pulanglah ke tanah Yehuda. Dan Yehuda bicara tentang praise, tentang pujian kepada Allah yang hidup. Saudara, saya percaya di sini Daud mengajar beberapa hal kepada 400 orang yang sedang bersama-sama dengan dia. Pertama, Daud mengajar kita harus menjadi penyembah. Kita banyak doa, kita pujian penyembahan dalam unity yang baik siang dan malam. Yohanes 4, ambil dari perjanjian baru juga, ya. Ayat 23 dan 24, Tuhan Yesus katakan saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki, Bapa mencari penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Tuhan tidak mencari penyembahannya, enggak, saudara. Dia cari penyembahnya. Nah, menyembah dalam Roh Kudus yaitu memasukkan bahasa roh di dalam melodi, dan kebenaran bicara penyembah itu hidup dalam kebenaran. Mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan dan hatinya mengasihi Tuhan. Tuhan cari mereka yang memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Bukan sekedar menyanyi. Sampai ada ayatnya di dalam Matius 15 ayat 8 dan 9. Tuhan katakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, cuma nyanyi. Padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi kembali ke Taurat, saudara. Ya. Tuhan mau penyembahan dari hati yang melimpah dengan syukur, melimpah dengan cintanya. Yang begitu Tuhan berkenan. Lalu Daud ajarkan pada anak buahnya, kedua, sifat kedaginganmu harus berkurang, bahkan harus dihabiskan. Semakin sifat kedaginganmu berkurang, semakin kuat hadirat Tuhan menyertaimu. Semakin kuat kuasanya nampak dan dimanifestasikan dalam hidupmu. Lalu mereka mulai mentaati dan belajar tentang apa yang namanya perbuatan daging. Galatia 5 ayat 19 dan sampai 21 mengatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Kita melihat hal-hal seperti ini semua menuju maut. Upah dosa itu maut. Ada hukum dosa yang bawa kepada hukum maut. Belum lama kita lihat di TV, mengerikan ya, bagaimana sepasang suami istri karena seseorang memilih hidup dalam percabulan, maka dia memperoleh kematian sampai dipotong-potong. Lalu penyembahan berhala. Kita tahu Tuhan sangat membenci kalau kita menyembah yang lain selain Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan dalam kitab Keluaran, mereka akan dihukum sampai generasi ketiga bahkan keempat, semua mengalami hal-hal yang tidak baik. Sihir, hipnotis, ya, memakai kekuatan si jahat seperti mengosongkan ATM orang atau ditepok langsung dibawa kuasa si jahat. Itu orang yang tidak punya Roh Kudus atau tidak penuh dengan Roh Kudus.
Tapi yang lain-lain kalau kita perhatikan, ini semua bicara tentang hati, perseteruan, ya, perselisihan, iri hati. Ini penyebabnya kan, iri hati maka terjadi perseteruan, terjadi perselisihan, amarah. Wah, amarah ini bukan marah karena orang nakal atau karena orang salah. Ini amarah yang meluap dan dikobarkan oleh iblis. Kalau terjadi pertempuran antara dua kelompok, kita melihatnya kok bisa ya sampai begitu. Saling bunuh hanya sekedar karena amarah. Lalu ada kepentingan diri sendiri. Nah, ini adalah penyebab terbesar daripada perceraian suami dan istri. Kepentingan diri sendiri ini juga membuat saudara dengan saudara kandung berkelahi, bahkan sampai ke pengadilan dan lebih jahat lagi. Percideraan, roh pemecah, ya, memecah, ngomong jelek supaya pecah. Lalu kedengkian, dengki, ya itu juga hati yang jahat sekali ya. Kemabukan, ini akibatnya. Cari mabok, melupakan kemarahan. Pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya ini, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bukan hanya tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah, tapi juga tidak mungkin orang seperti ini menjadi penyembah, saudara. Sorga, jangan ngomong sorga dah, jauh, saudara. Doa puji yang sembah yang dinaikkan orang hanya diterima oleh orang yang mau meninggalkan sifat-sifat kedagingan ini. Dan kuasa Tuhan mengalir melalui mereka. Kita ketemu orang begini, mau dikatain seperti apa, dia diam. Saudara. Kemarin saya nonton, biasa saudara ya, banyak film-film tentang penginjilan di negara-negara yang komunis. Saudara. Dan betapa menderitanya orang diajar baik, lagi bersekutu, lagi cool, tiba-tiba tentara masuk, tangkapin semua, dipukulin sampai mati. Dan mereka tetap tidak membalas. Yang masih hidup tetap memberitakan Injil. Nah, ini saudara ya, kita belum apa-apa. Kalau merasakan sedikit aja orang berkuar-kuar, kita udah goyang. Tapi, wow, penderitaan yang dialami oleh hamba Tuhan sampai mati, saudara. Salah satu itu lolos sampai ke Jerman, dan di sana dia mulai pelayanannya dan akhirnya keliling dunia. Urapan yang menyertai orang seperti ini, saudara, itu kasihnya luar biasa besar. Kuasa Tuhan itu nyata betul. Saya punya kawan, orang tuanya itu dari dulu nggak percaya Tuhan sama sekali, ateis. Saudara. Dan sekalipun diinjili oleh macam-macam hamba Tuhan yang diurapi, tapi belum pernah dia mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu waktu penginjil dari negeri yang tertindas ini, dia datang di Jakarta, saudara, dan dia khotbah. Waktu dia khotbah, orang nangis semua. Kenapa, saudara? Karena kasih itu mengalir keluar dari rohnya. Kata-kata itu diurapi oleh kasih Tuhan. Dan hari itu orang tua dari kawan saya baik menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang menanggalkan kedagingannya akan disertai Tuhan dengan luar biasa. Memang Yohanes 3 ayat 5 mengatakan kita harus dilahirkan kembali dari air, yang bicara tentang kehidupan pertobatan yang sungguh-sungguh, dan Roh Kudus
yang bicara tentang iman. Saudara, pertobatan itu bukan satu kali waktu ada altar call kita maju ke depan lalu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Itu awalnya. Memang saat itu terjadi sesuatu yang luar biasa. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa, Tuhan Yesus, dijadikannya dosanya dengan huruf besar, berarti Bapa di surga yang mengerjakan Yesus yang tidak berdosa. Waktu kita datang dengan dosa-dosa kita, minta ampun sungguh-sungguh, maka dosa kita ditanggungkan pada Tuhan Yesus. Dan kebenaran Tuhan Yesus membenarkan kita yang bertobat. Mulai saat itu kita harus terus mengikut Tuhan, hidup dalam kebenaran, semaksimal mungkin mentaati semua hukum Tuhan. Supaya kita tetap memperoleh bagian di dalam kerajaan surga. Kedagingan harus lepas. Pertobatan harus terus menerus. Iman apapun yang terjadi harus dipertahankan. Saudara, sejak belajar tentang Roma 8 ayat 1 dan 2, itu kan menandakan, membicarakan, menjamin bahwa sudah tidak ada penghukuman bagi kita yang ada dalam Kristus Yesus. Maksudnya yang ada dalam Kristus Yesus, roh kita menyatu dengan Roh Kudus Kristus dalam nama Yesus. Maka kita menyatu berarti Dia dalam kita, kita dalam Dia. Dan bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus, memang tidak lagi ada penghukuman atau sakit penyakit atau hal-hal yang negatif, kecelakaan, tidak ada. Sebab Tuhan tidak punya rancangan kecelakaan, melainkan rancangan penuh dengan damai sejahtera. Sejak saya belajar ini, lalu ayat 2-nya, kita sudah dimerdekakan, dilepaskan, diangkat dari berada di bawah kuasa roh maut dan hukum dosa. Diangkat oleh Tuhan, diletakkan di bawah hukum kehidupan, roh kehidupan, roh yang memberi hidup. Telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Selama saya meyakinkan ini, aman. Berdiri dekat orang yang COVID, bahkan mendoakannya, bukan tertular, malah yang COVID sembuh. Saudara, tapi setiap hari nonton TV, kita mendengar orang, mereka bicara apa, semua itu membuat iman kita goyah, saudara. Karena itu hampir setiap malam, saudara, saya putar lagi khotbah yang menjelaskan tentang Roma 8 ayat 1 dan 2. Dan iman itu kuat kembali. Ya, satu waktu, ya belum lama saudara ya, minggu lalu ya, saya periksa darah dan ternyata kreatininnya udah naik banyak, saudara, karena makannya nggak pernah diatur, apa aja yang enak dimakan. Lalu udah lama nggak ke dokter kan, istri saya memaksa, ayo ke dokter. Ayolah. Ke dokter melihat, wah ini ginjalnya sudah mundur ini. Tapi cara mengukur darah seperti ini sekolah dasar. Kebetulan dokternya ini profesor ginjal. Dia katakan, cara saya ya, coba dia kasih ukur CCT, creatinine clearance. Dan waktu itu diperiksa, saya makan cuman sayur direbus, menjauhkan yang manis, menjauhkan yang asin. Dan sesudah beberapa hari saja,
Waktu diperiksa lagi, saya bawa lagi kemarin ke profesor itu. Dan profesor itu katakan, nah kan saya bilang apa? Itu kan cara periksa darah seperti yang lalu itu cuman kira-kira. Tapi kalau lihat dari CCT, ini SMP, dia bilang. Pemeriksaan cara SMP. Wah, dia bilang, ini umurnya berapa? Ini lebih dari 50%, bahkan lagi lebih dari 60%. Ini aman. Cuman saya kasih vitamin ya untuk ginjalnya. Cuman begitu, saudara. Saya bilang, mesti makan sayur rebus terus. Dia bilang, wah itu sih kejam. Kalau kita sebut itu cara teroris. Cuman boleh makan sayuran rebus. Dia katakan enggak. Yang penting daging-daging hewan, sapi, babi, ya gitu-gitu. Itu janganlah. Nah, ikan boleh. Salmon paling bagus. Oke. Saya setuju. Dan ternyata semuanya oke. Karena Yesus telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Puji Tuhan, Tuhan baik. Nah, sekarang kita melihat apa yang terjadi sesudah 400 orang itu meninggalkan kedagingannya. Dalam 2 Samuel 23 ayat 8. Dua Samuel 23 dari ayat 8 sampai 39 ini bicara tentang orang-orang yang bersama Daud belajar doa puji sembah di sana dan firman Tuhan, meninggalkan kedagingannya, maka mereka menjadi pahlawan. Di sini ada beberapa yang disebut banyak, saudara ya, kalau baca sampai habis. Tapi yang menyolok nih ada 3 triwira. 1 isi Baal, orang Hakmoni. Dia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Nah, 1 isi Baal bunuh 800 musuhnya. Kedua, Eleazar anak Dodo. Dikatakan dia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang Israel telah mengundurkan diri. Tapi dia sendiri bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Ketiga, Sama ayat 11. Sama anak Age. Dia berdiri di tengah-tengah ladang kacang merah. Semua sudah meninggalkan tentara-tentara Israel. Tinggal dia sendiri. Dan dia mempertahankan dan memukul kalah orang Filistin. Dan Tuhan berikan kemenangan yang besar. Saudara bisa melihat secara fisik apa yang terjadi. Orang yang banyak doa puji sembah akan menjadi prajurit yang gagah perkasa. Dengan tangan Tuhan dapat mengalir dan memakai dia untuk membunuh musuh-musuhnya. Perjanjian lama bicara tentang musuh kita adalah darah dan daging manusia. Perjanjian baru, musuh kita bukan darah dan daging, tapi roh-roh jahat di udara. Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita. Lukas 10 ayat 19, Tuhan katakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Untuk apa? Menginjak-injak ular dan kalajengking. Sehingga dan menahan kekuatan musuh. Kalau mereka menyerang kembali, jangan takut, serangan balik. Enggak bisa apa-apa. Tuhan beri kuasa menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu.
Karena itu lagu tadi enak sekali ya. Menginjak-injak iblis di bawah kakiku. Ya ini ayatnya, saudara. Di Markus 16 ayat 17 katakan tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Nama Yesus tentunya. Kalau nama Bambang gak lari setannya. Tapi kalau dia tahu siapa yang ada di dalam, siapa yang menyatu dengan rohku, dia harus lari. Mazmur 149. Ini masih Mazmur yang ditulis Daud ya. Nyanyian kemenangan bagi orang percaya. Dimulai dengan haleluya, ditutup dengan haleluya. Siap-siap ya. Mana sih? Haleluya. Dari ayat 1 aja. Tunggu dia. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Karena pasti menang. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Dia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh, orang kudus, akan beria-ria dalam kemuliaan, dalam glory. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Lalu mulailah tentang pembantaian iblis dengan pujian. Ayat 6. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan si penyembah mereka. Dan pedang bermata dua, ini firman Tuhan, di tangan mereka. Seringkali firman Tuhan dimasukkan ke dalam melodi menjadi satu senjata untuk mengusir iblis dalam nama Yesus tentunya. Ayat 7, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Bukan bangsa Indonesia, bangsa Filipina, bukan. Ini maksudnya bangsa-bangsa iblis. Untuk melakukan penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Ini juga bicara tentang kumpulan roh jahat. Ayat 8, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai. Dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Ini makin tinggi rankingnya ya. Ini bagian daripada pasukan iblis, raja-raja iblis. Waktu kita menyembah Tuhan, kita nyanyikan pujian dengan sorak-sorai, maka itu akan membelenggu raja-raja iblis dengan rantai. Rantainya alam roh ya saudara. Dan mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Bukankah firman Tuhan katakan apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Surga maksudnya alam roh. Kalau kita doa, aku ikat engkau, roh pembunuh, roh apalah ya, sadisan apalah, roh jahat semua kita ikat. Maka malaikat-malaikat akan mengikat roh-roh jahat ini dengan rantai-rantai. Ada dengan tali-tali besi, ada dengan rantai-rantai besi. Di sini dikatakan belenggu, untuk membelenggu raja-raja mereka. Jadi orang kuatnya dengan rantai. Dan orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Untuk melaksanakan, mengeksekusi terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Oke, mainkan. Kuasa nama Yesus.
keadilan di perlindunganku. Lawanku tak berkuasa atasmu. Dalam namamu ku pegang kemenanganku. Lah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh, oh, oh. Firman-Mu, Kebenaran-Mu, amin. itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam Namamu ku pegang kemenanganku. sebab itu Ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan teguh injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. sebab itu ambillah Ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh, 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 oh. Dahsyat kau Tuhan. Saudara, kalau saya nggak belajar kebenaran-kebenaran ini dari seorang guru, kakak rohani, saya tidak pernah akan berani melayani kelepasan. Waktu saya masih belajar, masih pada awalnya sekali, saya satu kali ikut, kepalanya adalah seorang ex muder dari satu biara di Bandung. Dan satu hari beliau lagi menyembah Tuhan, tiba-tiba Tuhan Yesus berikan kuasa roh. Akibatnya dia dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi sayang dia harus meninggalkan biara itu. Akhirnya dia bergabung dengan Charismatic Worship Service, dan di sana dia melayani sebagai bagian kelepasan. Dia buat sekolah, saudara. Saya sedang haus-hausnya belajar segala sesuatu berhubungan dengan kuasa dan kasih Tuhan. Belajar di sana, ya, semua karunia Roh Kudus dikupas lalu diurapi. Dan satu hari saya datang, begitu mau masuk ke rumahnya, ya, belajarnya di rumahnya. Tiba-tiba kepala saya pusing sekali. Kenapa ini? Gak biasa. Aku gak masuk angin, gak apa-apa kok pusing begini. Pusingnya sampai lalu saya buka mata, saya lihat, si muda lagi panggang keris, saudara. Iya, lagi panggang keris. Dia bilang, sebentar ya Bambang, saya usir dulu nih setan yang ada dalam keris ini. Saudara, di situ saya belajar dengan salah satu anak buahnya yang juga adalah seorang ahli kelepasan. Dan saya jadi connect biasa, saudara, ya, belajar. Dia ngajar, saya dengerin, belajar. Dia melayani, orangnya manifest, saya yang tangkap. Jatuh, kalau muntah, saya yang kasih kantong. Jadi connect begitu. Dan di sana saya belajar, saya melihat. Dan saat ini adalah
Waktu itu masih nona. Dia menikah, mendirikan satu gereja Pentakosta yang besar di Palu. Dan waktu Palu itu digoncang oleh gempa yang dahsyat, gereja beliau tidak goyang, retak pun tidak ada. Saya tanya dengan Roy, kamu mampir nggak di pendeta itu? Oh, saya kenal. Enggak, gerejanya goyang aja enggak, katanya. Nah, orang yang intim dengan Roh Kudus, penuh dengan kuasanya. Kuasa itu mengalir dengan sendirinya. Dan saya melihat kadang-kadang di YouTube, anak-anaknya pun sudah bisa seperti orang tuanya. Kelepasan itu sehari-hari. Kemana mereka menginjil. Wah. Ya, saya nggak boleh cerita ya, karena ini masuk ke dunia. Ya. Tapi mereka masuk ke tempat-tempat yang orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Lalu mengajar tentang apa? Tentang narkoba. Kedoknya narkoba. Lalu siapa yang mau dilepaskan dari narkoba? Wah, di situ kuasa Roh mengalir. Luar biasa. Saudara mau dipakai Tuhan. Amin. Kita nyanyikan refnya aja. Ya. Ambillah Senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. sebab itu Ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh, oh, oh. Kita doa sebentar. Tuhan katakan ada beberapa orang yang berada di bawah tekanan hidup. Bahkan sudah ada yang memiliki hutang dan gak tahu bagaimana harus bayar. Ada beberapa orang yang kecewa karena doa mereka tidak dikabulkan. Saudaraku, saudara perlu pengetahuan akan firman Tuhan dan menjadi penyembah yang benar. Mari angkat tanganmu. Saya akan berdoa, Bapa, sebagaimana Engkau menolong 400 orang di Gua Adulam, sebagaimana Engkau mengangkat mereka dari pecundang-pecundang menjadi pahlawan-pahlawan yang besar oleh kuasa Roh-Mu, Tuhan. Maka saat ini hamba berdoa, curahkan urapan surah penyembah. Syadagadabas, syadagadabas, kuriarabas, syadagadabas, idarabakurabas, syadagadabas, syadagadabas. Kuasa-Mu Roh Kudus menyertai, kuasa-Mu membentuk kami. Proses Tuhan seturut kehendak-Mu, tapi beri kekuatan tetap bertahan dalam proses ini. Sebab kami tahu pada akhirnya Engkau akan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. amin. Dalam nama Yesus kami mengimani
sekalipun dalam masa pandemi seperti ini, kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes! Yang bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Janjinya Yesus Raja, Segala raja. haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang, engkau lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Allah di Pihak kita, siapa dapat melawan? kita Lebih. dari pemenang. Yes, haleluya. Kibarkanlah panjinya. Yesus Raja, Segala raja. haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Kita pasti menang. Amin. 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 Tuhan berkati. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Wah, kalau kita udah sampai urapan Pentakosta ketiga, wow, lebih dahsyat lagi. Baru masuk satu kota, iblis sudah gemetar, lari, terbirit-birit. Mari kita ucapkan sama-sama, saudara. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Jeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, datanglah Tuhan. Dan biarlah saat ini kau menerima damai sejahtera Allah Bapa yang melebihi segala sesuatu yang ada. Menerima kasih Tuhan Yesus, belas kasihannya tidak ada taranya. Dan kuat kuasa Roh Kudus semakin hari semakin ditambahkan. Kedagingan berkurang, kuasa Roh Kudus ditambahkan padamu. Mulai saat ini sampai Maranatha. Dan semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah-limpah. Setia pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Dengan iman kami katakan Tuhan, Ku tidak akan menyerah meski dalam
kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Apapun keadaannya Tuhan, ku tidak akan menyerah meski